pada saat itu nggak tahu kalau tulisan ini tulisan saya. Iya. Namanya tak kira bukan saya gitu. Kemudian pada saat saya manggung di beberapa universitas di Pamekasan, mereka malah menganggap bahwa nggak mungkin Aning Albi dari Madura gitu. Iya. Sampai saya bilang apa serendah itu orang Madura sampai tidak mungkin gitu, menghasilkan sesuatu yang luar biasa di mata mereka. Sahabat podcast mahasiswa, jadi malam ini saya kedatangan seorang penulis. Beliau merupakan orang Pamekasan, dan di Pamekasan ini banyak sekali penulis. Dan yang di depan saya ini merupakan salah satu penulis yang lahir dari rahim pesantren. Jadi kalau teman-teman mungkin sering baca novel-novel ya, mungkin teman-teman tahu namanya, kalau nama penanya adalah Albi El-Haq gitu ya. Nah, mungkin bisa diperkenalkan. Saya panggilnya Neng karena beliau merupakan keluarga pesantren dan masih muda. Tentu sebutan itu memang sering disandangkan. Dan mungkin juga perlu perkenalan dulu, Neng. Jadi aslinya Pamekasan bagian mana begitu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Albi El-Haq dari dekat sini sebenarnya, saya dekat IAIN juga. Dari Sumber Anyar, Larangan Tokol, Pamekasan. Di sana masuk desa Larangan Tokol ya? Enggak, Leres. Masih desa Larangan Tokol. Larangan Tokol, Kecamatan Telanakan. Kecamatan Telanakan. Nah, ini buku novelnya ini untuk nulis novel ini sudah berapa buku untuk novel saja? Kalau untuk novel saja yang sudah cetak ya, itu sebenarnya masih 4. Tapi kalau yang masih cerbung, yang masih kayak berhenti di jalan itu ada 7 ya. Ada 7. Ada berapa? Oke. 7. Ini yang sudah jadi ini novel. Ini juga ada kelanjutannya. Enggak, Leres. Masih ada kelanjutannya ini? Enggak. Ini ada. Ini jadi kayak series, ada yang duologi gitu. Tapi karena mungkin sekarang sibuk dengan keluarga jadi agak madat nulisnya hanya di medsos saja. Novel ini kita ngomong satu-satu, Neng. Jadi novel pertama ini tahun berapa ditulis? Kalau cetak itu saya bicara cetak dulu ya. Kalau cetak tuh 2019. Tapi kalau nanya nulis, saya nulis itu dari tahun 2011. Jadi memang itu jadi draft gitu dan baru diterbitkan tahun sekian. Oke, awalnya draft berarti. 2011 itu sudah tingkat pendidikan apa waktu itu? Pada saat itu saya kan mengajar, tahun 2011 itu saya mengajar beberapa lembaga dan itu hanya kayak berupa self circle aja, kayak berupa buku-buku SMK, buku-buku SMP gitu. Kemudian kayak kamus-kamus kecil, bahasa Arab, bahasa Inggris begitu. Kemudian novel, kalau anak-anak STAIN IAIN ya sekarang. Iya, sekarang IAIN. Laras. Dulu saya sering tanpa mereka tahu, sebenarnya saya adalah penulis aktif di Aktivita. Baik itu opini, baik itu cerpen. Tapi kalau cerpen memang khusus saya sembunyikan. Jadi kayak anonim gitu. Karena saya menggunakan nama orang lain. Saya menggunakan nama siswi dan siswa saya. Karena memang dari dulu saya tidak menyukai novel dan cerpen-cerpen. Ini kayak kecelakaan aja menulis ini. Oke. Jadi 2011 itu udah kuliah berarti? 2011 sudah sama kuliah. Berarti memulainya pada saat kuliah. Leres. Jadi kalau saya melihat beberapa penulis di tingkat nasional, mereka karirnya itu menulis sejak SD, sejak SMP. Artinya waktu itu tidak merasa terlambat begitu menulis pada waktu sudah. Ini kan masa mahasiswa ini sudah masa-masa di mana kita sebenarnya mencari jati diri yang sudah matang begitu. Artinya kenapa kemudian memutuskan pada tahun itu gitu untuk menulis begitu? Kalau untuk yang tahun 2011 untuk yang buku-buku pendidikan, karena pada saat itu sih lebih kepada kebutuhan. Jadi pada saat itu saya mengajar dan buku-bukunya kadang tidak sesuai dengan silabus. Kemudian tidak sesuai dengan student need gitu. Jadi saya sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemudian saya sesuaikan dengan silabus, saya buat sendiri, saya cetak sendiri dan untuk mahasiswa sendiri, siswa sendiri gitu. Tapi kalau untuk yang ini skala nasional dan alhamdulillah sudah internasional sih. Tapi masih enggak juga sih, masih area Asia, cuma sampai Jepang, Malaysia sama Hong Kong. Abu Dhabi juga, tapi itu sih kalau yang di 3 negara ini rata-rata orang Indonesia yang kerja di sana, kecuali yang Jepang. Kalau Jepang itu digunakan oleh para mu'alaf
Oke. Mualaf di sana yang mereka kan belajar Islam, kemudian belajar buku-buku agama Indonesia karena di Jepang itu didominasi oleh orang Indonesia gitu. Oke, sorry nih ya. Jadi ini ada judulnya Seruas Detak di Jantung Semesta. Ini buku tahun berapa ini? Itu saya lupa ya tahun berapa. Kemudian juga ada itu tahun berapa itu? Mungkin tahun 2019 kali ya. Yang terbaru yang mana? Ini Mahkota Sang yang Ratu. Terbaru. Ini yang terbaru. Kemudian insya Allah bulan Ramadan nanti rilis yang kedua karena itu duologi. Oke, berarti kelanjutan dari kelanjutan ini. Laras. Jadi kelanjutan dari Bidadari yang terus. Ini sebenarnya rata-rata mereka minta lanjutan sih. Yang Gus Alvin juga mereka minta lanjutan. Jadi mau nggak mau saya harus lanjutin. Kalau yang Mahkota nggak bisa dipaksakan, insya Allah mungkin nggak ada lanjutannya. Nah ini yang tadi yang cukup menarik perhatian saya ketika kemudian Sampai tadi mengatakan bahwa saya tidak suka cerpen, tidak suka novel, kemudian kecelakaan. Jadi maksudnya kecelakaan gimana? Kalau saya kemarin saya dengar quote-quote yang ditulis oleh Kiai Faizi itu di Anokoya itu bilang begini, saya kerap bertemu dengan apa yang saya benci, begitu katanya. Jadi artinya kecelakaan gimana? Maksudnya awalnya tidak suka novel, kemudian akhirnya melahirkan banyak novel ini. Jadi menulis novel itu adalah kecelakaan karena begini, dari awal saya memang, karena kan saya tinggal di pesantren, dan kalau di pesantren itu sangat ekstrim ya dengan di Pamekasan maksudnya? Beres, sangat ekstrim dengan novel-novel, biasanya dibakar. Jangankan novel, biasanya kalau diary, ketahuan punya diary itu langsung setiap hari Jumat akhir bulan, biasanya tuh diambil kemudian dibakar oleh pengurus ya? Gila rasa. Saya ngajar SD tahun 2014 sih sudah mengajar SD. Pada saat itu saya sering merampas novel-novel kecil yang harga 2.500-an itu dari tangan anak SD kelas 4 sampai kelas 6 SD. Pada saat itu saya mikir, wah ini bahaya kalau anak didik kita dicekoki ya, dalam arti dicekoki bahan-bahan bacaan yang seperti ini bahaya. So pada saat itu saya pikir I have to create something different. Jadi pada saat itu saya mikir, saya harus buat sesuatu yang berbeda nih gitu. Kalau misalkan di luar itu banyak novel-novel yang ya begitulah amburadul ya, saya harus membuat yang lurus, yang ngajak untuk tidak pacaran lah. Nah ini Gus Alvin ini sebenarnya sangat kecelakaan. Jadi berangkat dari rasa prihatin saya terhadap anak-anak didik saya pada saat itu, baik yang di SD, di SMP maupun di SMK. Karena saya mengajar 3 lembaga sekaligus pada saat itu. Jadi saya berpikir bahwa wah anak-anak sepertinya lebih dekat dengan novel. Selama ini kan orang bilang ceramah di masjid aja gitu, ceramah di pondok aja. Tapi we can see today, hari ini tuh banyak anak-anak kita yang lebih dekat dengan medsos dan juga di buku-buku, novel-novel gitu. Jadi pada saat itu saya tidak menulis di buku, saya menulisnya itu di medsos, di Facebook pada saat itu. Jadi saya masih tergabung di komunitas bisa menulis yang pada saat itu core-nya adalah Ibu Bunda Asmanadia dan suaminya Bapak Isa. Pada saat itu beliau mengumpulkan beberapa penulis untuk menulis di laman beliau. Jadi saya juga jadi salah satu penulis. Dan saya tulis berupa series cerbung. Itu malah orang ketagihan. Ning kapan Ning? Ini udah jam 4. Biasanya saya postingnya jam 4 nih. Ning udah jam 4 Ning, udah posting gitu. Jadi kayak mereka ketagihan. Akhirnya teman-teman bilang Ning mending dinovelin aja. Dinovelin ya? Dinovelin. Jadi pada saat itu saya pikir ya sudah dinovelkan. Dan tahun berapa ya? Kemudian dinovelkan. Ini sebenarnya kalau kisahnya lebih kepada kisah saya selama di kampus, bagaimana ini kan novel inspired by Ali bin Abi Thalib and Fatimah Zahra. Dan kita tahu bahwa keduanya adalah seseorang yang saling mencintai tapi saling menahan rasa karena supaya tidak pacaran dan lain sebagainya gitu. Dan isinya itu lebih kepada mimpi-mimpi saya tentang jodoh saya gitu. 2 tahun setelah saya rilis ini ternyata jodoh saya benar-benar sama persis seperti novel ini gitu. Yang pertama settingnya saya nulis ini Kudus. Ternyata saya dapat suami orang Kudus benar. Yang kedua saya pengen hafid Quran, ternyata benar-benar hafid Quran. Pokoknya full dari segi fisik semuanya. Novel ini mewakili. Jadi kayak lebih menceritakan kehidupan saya aja sih gitu. Jadi gitu aja sih. Gus Alvin ini sepenuhnya menceritakan kehidupan saya selama di kampus, bagaimana saya menjaga hati untuk tidak
untuk tidak terikat kepada siapapun begitu. Oke, artinya suami Neng orang juga orang Kudus. Tapi yang menulis ini sebelum bertemu beliau. Sebelum bertemu Pak suami. Jadi artinya novel ini bisa jadi semacam prediksi masa depan begitu. Right. That's true. Kalau dua ini adalah kisah nyata. Jadi ini adalah kisah Ibu Nyai ya, dari Madura juga. Mereka ini juga. Jadi ini kisah nyata semua yang dua ini. Saya menulisnya setelah mewawancari mereka. Nah, berbeda dengan novel ini. Novel ini adalah saya memiliki memiliki imajinasi. Kemudian nyatalah 2 tahun kemudian setelah buku ini rilis. Kemudian saya bertemu dengan seseorang yang persis sekali sama seperti yang ada di buku ini. Ini satu keajaiban ya. Jadi kita tidak tahu apakah itu semacam prediksi atau semacam kebetulan atau apa. Namun yang pasti ini ajaib. Jadi menulis sesuatu dan akhirnya latar tempat yang kemudian sosoknya sama persis begitu ya. Itu diselesaikan sebelum lulus kuliah atau sesudah? Sesudah. Ini diselesaikan. Ini tidak berupa draft sih. Kalau ini saya menulisnya hanya 3 bulan saja. Menulis hanya 3 bulan saja. Jadi rata-rata ini berapa halaman nih? Kayaknya lebih dari 200 halaman begitu. Ini karena saya perkecil jadi sekitar 300 berapa gitu. Tapi kalau saya perbesar jadi pakai 11 font ya. Fontnya 11 PT itu ada 500 lebih. Jadi ini saya perkecil, kalau bisa dilihat monggo bisa dibuka monggo. Nah, jadi itu diperkecil. Jadi tadi ada statement bahwa sampean justru menjauhkan novel-novel dari anak-anak SD tempat sampean mengajar. Di pesantren juga novel. Saya juga alumni pesantren, kebetulan saya juga lulus di pesantren Nurul Islam, di pesantrennya Kiai Ramdan dan Kiai Ilyasi. Jadi jadi di sana kalau ada novel-novel memang akhir-akhir ini memang dijauhkan. Teman-teman baca novel-novel itu sembunyi-sembunyi. Jadi artinya statement sampean tadi menyebutkan bahwa ini sebenarnya pembelotan novel yang kurang baik gitu kan, untuk meluruskan bacaan-bacaan novel. Jadi artinya ini novel-novel dakwah kalau begitu. Laras. Karena memang tujuan saya menulis novel itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk dakwah. Karena saya pikir kalau misalkan saya berdakwah melalui kitab-kitab, sekarang kan kitab-kitab sudah dijauhi oleh anak-anak muda, maka saya pikir gimana caranya saya menulis sesuatu yang membuat anak-anak ngilmu, tapi mereka nggak kerasa kalau dicekoki ilmu gitu. Jadi di dalam ini isinya seperti kisah romantis, tapi isinya tetap Al-Quran dan hadis gitu. Iya. Ini sesuatu yang sangat sulit. Kalau saya sih bertemu dengan novel-novel yang ketika menceritakan sesuatu kadang penulis mengambil tempat atau sisi kepengarangan isi sejadi-jadinya begitu kan. Dan memang kalau saya melihat jadi di teori-teori kesusastraan yang teman-teman sering diskusikan, memang ada beberapa poros karya sastra. Ada teman-teman begini. Jadi ada karya sastra yang serius, ada karya sastra yang dia seperti misalnya hiburan saja. Asal nulis saja. Betul. Kalau di teman-teman yang kan memang beda-beda ya, penulis beda-beda. Ada yang mengatakan novelnya Ayat-Ayat Cinta itu novel yang kurang bagus katanya. Mereka lebih suka kepada karyanya, misalnya karya-karyanya Pramudia seperti Bumi Manusia begitu. Artinya di tengah situasi perbedaan karya sastra itu, apakah sempat juga bersinggungan dengan penulis-penulis lain untuk membahas atau memperdebatkan tentang karya sastra itu? Sangat. Apalagi yang ini ya. Ini juga bisa dibilang banyak kontra. Karena ini saya mengulas sebuah kisah pesantren yang memang kalau selama ini kita mengetahui ya pesantren itu penuh dengan jubah putih gitu kan ya. Berkalung tasbih dan lain sebagainya, tapi di sini saya melihat menulis sisi pesantren dengan sisi yang berbeda. But that's real. Jadi itu real. Jadi saya tidak bisa membuang, dalam arti saya tidak bisa berbohong bahwa pesantren semuanya baik, tidak. Ada berapa pesantren, satu sisi pesantren yang memang realnya seperti ini. Jadi saya ceritakan di sini. Jadi ini menimbulkan kontroversi juga pada saat itu. Kemudian Gus Alvin ini juga menimbulkan kontroversi karena pembaca saya pada saat itu sudah ketagihan dengan kisah romantis. Padahal itu adalah salah satu pancingan saya supaya mengajak pembaca itu masuk ke dalam cerita.
Nah, setelah mereka masuk ke dalam cerita, saya bawa mereka ke dalam dakwah saya gitu. Jadi ketiga-tiganya ini adalah dakwah saya. Kalau orang bilang, wah kok bisa sih Neng nulis, kan ada beberapa ya yang bilang, kok bisa sih Putri Kiai seharusnya menulis tafsir Quran gitu, kok malah nulis novel. Saya berpikir anak-anak muda sekarang malas baca tafsir Quran. Jadi saya membawa mereka ke dalam novel-novel tapi isinya masih tetap tafsir dengan Quran. Cara lain gitu ya, dengan cara lain. Jadi di sini disebutkan telah dibaca lebih dari 5 juta kali di Wattpad ya. Kemudian juga ini juga telah dibaca lebih dari 1 juta kali. Kemudian kedua-duanya ini bestseller juga gitu. Jadi ini juga bestseller ya. Berarti rata-rata yang ditulis ini bestseller berarti. Ini diminta penerbit atau nerbitin secara indie atau mayor ini? Kalau saya awalnya mayor, tapi saya menolak. Jadi saya menolak penerbit yang meminta saya untuk mengambil hak saya pada saat itu. Jadi saya indie, tapi penerbit itu tidak akan mengeluarkan bestseller kecuali terjual 1.000 eksemplar. Jadi kalau sudah 1.000 eksemplar, mereka berani mengeluarkan bestseller. Ini semuanya indie? Indie. Jadi saya tidak mayor. Awalnya mereka minta, ayo kerjasama gitu, tapi saya berpikir saya berani ambil risiko pada saat itu. Sebenarnya kalau kita penulis baru itu lebih enaknya mayor, karena kita tidak mengeluarkan sepeser pun. Biaya. Tapi pada saat itu saya mikir, karena pada saat itu saya Gus Alvin ini awalnya cuma cetak 1 ya, setelah buat pribadi. Gitu. Setelah 1, enggak deh, 3 aja buat saudara. Gitu. Setelah 3 ada yang komen yang mau beli, ya udah deh 13 gitu. Akhirnya sampai 30, 300 sampai 3.000 dan seterusnya. Akhirnya saya mikir, ini kalau mayor saya yang rugi. Karena biasanya kan berapa persen hanya untuk kita. Hanya berapa persen ya. Dan didominasi oleh mereka gitu. Kalau indie bebas ya. Bebas. Jadi modal sekian, hasilnya buat kita semua ya. Iya. Kita modalnya berapa, kita yang nentuin harga begitu ya. Tapi kita harus berani untuk promo sendiri gitu. Dan alhamdulillah kalau saya sudah punya beberapa reseller di beberapa titik di Indonesia, jadi tidak perlu pusing dan bingung. Kalau orang kan bingungnya ya udahlah mayor aja daripada bingung yang mau promosiin gitu. Tapi kalau kita sudah punya nama, kita sudah punya pembaca, kita punya reseller, kita punya dropshipper, maka jangan sampai masuk ke mayor. Jadi kita akan diperah. Gimana cara mengelola kesibukan ya di pesantren? Tentu banyak kegiatan juga. Jadi banyak kesibukan, mengelola waktu untuk, karena menulis novel ratusan halaman ini bukan sesuatu yang sebentar. Karena saya tahu juga kalau tersendat sedikit itu idenya bisa hilang gitu. Ambiar. Kalau saya itu lebih menggunakan imagination. Jadi kadang kan kalau misalkan kita nulis sudah ada laptop di depan itu kayak stagnan gitu, nggak bisa jalan. Tapi kalau kita kamar mandi tiba-tiba muncul. Jadi kalau saya menggunakan sistem imagination, jadi saya di dalam otak tuh kayak ada tokoh. Jadi itu mudah saya ingat. Setelah keluar baru saya ketik. Saya cepat ketik, entah itu di ponsel atau itu di laptop seperti itu. Berarti ini hanya dalam hitungan bulan saja ya? Tadi kita juga sempat bincang di awal itu katanya sudah ke Asia, ke pasar Asia. Sudah itu ke pasar. Gimana model penjualannya gimana? Melalui gimana gitu maksudnya? Saya punya beberapa teman, mereka dari IPNU dan IPPNU. Kemudian ada Kang Banser juga, karena saya juga aktif di beberapa kegiatan NU ya. Dan mereka itu kan ke-NU-annya tidak hanya di Indonesia, tapi di Tokyo juga, di internasional ya. Barat, Jadi ya mereka calling nih, kayaknya ini pasar bagus gitu. Jadi ketika dijual di luar kan harganya berbeda. Jadi mereka juga mendapatkan income dari saya gitu. Nah, kalau yang di Hong Kong, Abu Dhabi dan lain sebagainya itu semuanya sih orang Indonesia, rata-rata orang Indonesia yang kerja di sana. Kemudian mereka kangen mungkin ya dengan bacaan-bacaan Indonesia, jadi mereka baca. Meskipun harga ongkirnya jauh di atas harga novelnya. Novelnya ini harganya cuman kalau di luar 115, ongkirnya berapa? Ongkirnya 450. Ya itu maksudnya, berarti orang sebenarnya kan beli ya mungkin satu keinginan besar, tapi kalau kita hitung secara kasat mata ya adanya, orang beli ongkirnya sebenarnya kan begitu. Jadi ongkirnya adalah harga bukunya adalah harga ongkirnya, tapi karena mungkin keinginan besar untuk membaca karya dari Indonesia, karya yang sudah mungkin membuat orang penasaran, jadi akhirnya meskipun itu berarti 4 kali lipat gitu kan begitu. Ongkirnya 400, harganya 115. Ini kan
Saya pikir ini satu pengorbanan yang luar biasa untuk orang yang mau membaca gitu kan. Karena mereka kayak punya komunitas gitu. Kalau di Hong Kong itu mereka kayak ada komunitasnya. Jadi kalau misalkan beli mereka kayak rombongan gitu. Dan yang mau mengundang saya ke sana juga mereka punya komunitasnya seperti itu. Cuman karena pandemi jadi ya begitu. Jadi penulis juga identik dengan mengisi-ngisi acara, pelatihan menulis dan seterusnya. Paling jauh kemana ngisi acara itu? Ngisi acara paling jauh di Medan ya. Di Medan saya lupa nama kotanya, itu di Medan, tapi itu secara online sih. Secara online. Oh, berarti masa-masa pandemi ini ya? Masih masa pandemi. Yang di Hong Kong pun sama Jepang juga nggak bisa karena masa pandemi. Kalau dulu tidak diperbolehkan oleh orang tua karena masih belum berkeluarga. Iya. Sekarang sudah berkeluarga, pandemi ya. Jadi sama-sama nggak bisa. Iya betul. Jadi memang saya juga dulu begitu. Tahun 2019 saya juga ikut lomba sayembara novel dan waktu itu dapat. Dan penghargaannya itu tahun 2020 di Yogyakarta. Kemudian ada pandemi juga, akhirnya kita tidak bisa bertemu dan penghargaan tidak bisa diterima di atas podium. Dan akhirnya memang ya untunglah kita penulis ya, jadi kita memang lebih banyak meluangkan waktu sendirian dan tidak jadi masalah sebenarnya dengan situasi seperti ini. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan seminar kayaknya memang kurang afdol kalau pakai. Tapi kalau di Pamekasan sendiri dan di Madura sendiri tetap offline, dalam arti tetap di podium meskipun sedang pandemi saat ini. Tapi memang ya berjarak, kemudian pakai masker seperti itu. Betul. Jadi memang akhir-akhir ini memang kita memang harus memilih untuk kesehatan atau untuk kegiatan-kegiatan yang Tetapi yang pasti saya yakin ini kalau melihat dari situasi isi dari novelnya kayaknya memang kebanyakan diundang pesantren ya? Tidak juga. Tidak juga begitu. Tidak juga. Jadi ada beberapa tempat yang memang mereka ingin tahu seperti apa sih pesantren, seperti apa sih kisah-kisah pesantren. Bahkan ini pecinta Gus Alvin ini juga banyak yang non muslim. Karena mereka kayak non muslim ya. Right. Karena banyak mereka yang jatuh cinta kepada habaib gitu. Karena kan ini isinya Gus Alvin ini berdarah Al-Idrus ya gitu. Jadi beberapa non muslim yang mereka memang pernah kepincut mungkin sama para habaib, jadi mereka kayak sering beli, sering komen, sering cari-cari tahu tentang Gus Alvin. Ini diskusi terakhir nih yang sering saya sering pertanyakan kepada penulis-penulis yang saya temui. Kebanyakan penulis itu dikenal di kejauhan sana gitu. Tapi di tetangga-tetangga dekat orang tidak tahu justru. Jadi di daerah sini artinya di daerah Neng sendiri, di daerah Telanakan ini dikenal penulis atau dikenal sebagai tokoh pesantren saja begitu. Kalau di Telanakan lebih dikenal sebagai tokoh sih gitu. Karena nggak tahu ya kalau penulis. Nggak tahu. Bahkan tetangga sendiri pada saat itu nggak tahu kalau tulisan ini tulisan saya. Namanya tak kira bukan saya gitu. Kemudian pada saat saya manggung di beberapa universitas di Pamekasan, mereka malah menganggap bahwa nggak mungkin Aning Albi dari Madura gitu. Sampai saya bilang apa serendah itu orang Madura sampai tidak mungkin gitu, menghasilkan sesuatu yang luar biasa di mata masyarakat begitu. Sampai tidak mungkinkan. Tidak mungkin, kok bahasanya bukan bahasa Madura gitu. Tapi mereka baru percaya setelah 5 Bidadari karena ini memang kisahnya orang Madura. Dan saya memang mengambil beberapa bahasa Madura, kemudian saya berikan catatan kaki di bawahnya, jadi orang baru percaya memang benar orang Madura gitu. Karena rata-rata memang Gus Alvin ini Jawa, ini juga Jawa, karena ini settingnya di Kudus ya, sesuai dengan tempat suami saya dari Kudus. Tapi pernah ke Kudus sebelumnya? Pernah. Jadi dulu itu tahun 2012 kalau nggak salah ya, memang punya rasa ketika nyampe di Kudus tuh kayak banyak santri gitu. Itu tahun 2012 kalau nggak salah. Jadi pada saat itu kok pengen ya tinggal di Kudus gitu. Tapi gimana caranya ya? Mungkin nikah sama orang Kudus ya gitu. Tapi kayak apa sih? Waktu itu di Menara Kudus sih. Ternyata menikah dengan orang Kudus beneran. Tapi blasteran Bangkalan sih beliau. Jadi berarti nanti sebenarnya hari ini situasinya sebagai penulis lebih disambut di luaran sana ya, daripada di daerah sendiri gitu kan. Di daerah sendiri. Bahkan kampus saya sendiri pun tidak pernah mengundang saya. Di saat beberapa kampus di Pamekasan seperti UIN, STIU sudah mengundang saya, tapi kampus saya sendiri tidak tahu. Who are you? Gitu.
Ini satu keanehan memang. Jadi ibaratnya kita lahir di desa larangan tokol, tapi orang larangan tokol tidak pernah ngundang kita sendiri gitu. Kita justru diundang keluar daerah yang jauh ke sana dan orang menyambut-nyambut, bahkan minta tanda tangan mungkin. Dan ini situasi yang mungkin apa sih yang terjadi dengan Madura? Kenapa seolah-olah tidak terlalu pede gitu untuk mengakui, bahkan sampean tadi dianggap bukan orang Madura yang nulis ini ya, bukan orang Madura. Padahal ini karya sudah dibaca jutaan kali di Wattpad dan ini merupakan salah satu prestasi yang harus dihargai dan harus juga diakui. Nah mungkin cuma itu Neng yang bisa kita bahas. Terima kasih tentu. Sama-sama. Nah terakhir ini saya minta closing statement kepada teman-teman yang baru memulai penulis. Jadi banyak sekali yang ini saya buka sedikit dulu. Saya berpikir bahwa melahirkan buku sampai 4 itu suatu yang sangat sulit sekali. Waktu itu kan masih pemula. Jadi artinya apa yang harus dipegang oleh para penulis-penulis pemula yang masih berjuang menjadi penulis hari ini begitu? Oke. Kalau salah satu kuncinya ya menulis ya. Ketika kita ingin menulis, salah satu kuncinya adalah satu membaca, yang kedua istiqomah menulis. Karena kita jangan pernah menunggu punya ide dulu untuk menulis. Apapun yang ada di dalam otak kita tulis. Seperti orang yang sakau, orang yang mabuk, apa yang ada di otak tulis saja. Nanti akan ada masa di mana tulisan-tulisan itu akan tersambung dengan sendirinya. Sama seperti tulisan saya Gus Alvin ini di awal-awal. Kalau cetakan yang pertama ini sudah cetakan ke-7. Di awal-awal itu tulisannya amburadul luar biasa. Jadi saya benar-benar bondo nekat ya. Bondonya nekat. Ya wes lah, aku udah tahu nulis, saya udah tahu bagaimana penulisan yang benar begitu, tapi saya mencoba untuk menulisnya. Dan alhamdulillah jadi gitu. Satu, tetap sering membaca. Yang kedua, tulis apapun yang ada di otak kalian, jangan pernah menunggu ada ide. Yang ketiga, banyak cari tulisan-tulisan yang hampir sama. Jadi misalkan kalian lagi suka novel nih, banyak baca juga novel. Meskipun saya pribadi tidak mengamalkan itu, dalam arti saya, karena memang saya pembenci novel, tapi dulu ketika saya kuliah, saya pernah belajar how to analyze novel, kalau tidak salah. Kemudian how to analyze poetry. Jadi dari sana saya belajar, padahal itu hanya 1 semester. Jadi ya seperti itu, membaca, tetap menulis, dan jangan menerima komentar. Karena kalau misalkan kita menerima komentar, tulisanmu ini salah ininya, jangan ke editor dulu. Baru nanti kalau misalkan kita sudah rampung, kita baru masuk ke editor. Tapi kalau masih 1-2 halaman atau masih 1 sub ya, jangan masuk ke editor, down nanti. Iya betul. Intinya tulis saja dulu gitu. Tulis terus begitu, apapun itu begitu ya. Seperti orang sakau kalau saya bilang. Terima kasih Neng sudah menyempatin waktu untuk mampir ke podcast mahasiswa dan sama-sama pemekasan ini ya. Jadi kita, kayak saya sekarang berkarya di YouTube, dan terima kasih sudah datang di podcast mahasiswa dan memberikan ilmu tentu bagi teman-teman yang menyimak, terutama yang ingin menjadi penulis. Mungkin cuma itu kita akhiri.